Apa yang kalian masih linglung? Mengapa Anda tidak memobilisasi bendera formasi dan menekan harta ini? Teriak Qin Chen dengan marah. Nyatanya, dia tidak perlu berbicara, penguasa neraka dan yang lainnya sudah bangun. Mereka yang bisa datang ke tempat ini adalah yang terbaik di tanah terbengkalai, baik dari segi pengalaman tempur maupun sarana yang sangat kaya, meskipun ada momen kebodohan di awal, tetapi setelah pulih, mereka sudah menjadi time drive pertama formasi besar. Dengan suara mendengung, formasi cahaya yang menakutkan muncul, dan semua orang mendesak bendera formasi untuk membentuk formasi kecil independen dalam formasi besar, terus-menerus menekan kunci pengikat dewa, dan terjebak di dalamnya. Mata ciptaan. Pada saat mereka menjebak kumpulan dewa, Qin Chen tiba-tiba membuka mata ciptaannya, dan aliran rune dan struktur kekuatan pada kumpulan dewa langsung tercetak di benak Qin Chen. Pergi. Kemudian, Qin Chen melambaikan tangannya dengan keras, dan air laut mati mengalir deras ke dalam formasi dalam sekejap seperti gelombang yang bergelombang, membungkus bundel kunci dewa sekaligus. Niat membunuh yang kuat dari laut mati melonjak ke langit, terus-menerus menjelajahi kesadaran asli Jia Luo Mingzu pada kumpulan dewa ini. Saat membasuh kesadaran asli di atas, kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat meledak dari antara alis Qin Chen, dituangkan ke dalam bundel kunci ilahi, dan dengan cepat meninggalkan jejak dan jejak di atasnya. Dia benar-benar menjarah kunci pengikat dewa yang dikendalikan oleh Jia Luo Mingzu dalam tampilan penuh. Kamu, jiwa ilahi Jia Luo Mingzu terpengaruh, dan seteguk darah hitam tiba-tiba keluar, dan ekspresinya menjadi ketakutan dan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada yang tahu bahwa alasan mengapa dia bisa mengendalikan formasi tingkat atas ini dan menekan Kaisar Simei bukan karena keterampilan formasi atau kultivasinya, tetapi karena 4 harta tingkat atas ini. Keempat harta gelap tingkat atas ini adalah mata inti dari formasi roh 4 elemen. Meskipun Qin Chen mencoba menjarah kendali formasi besarnya sebelumnya, meskipun dia panik, dia masih mempertahankan sedikit ketenangan. Sebab, selama keempat harta ini masih berada di bawah kendalinya, Qin Chen tidak bisa mengambil alih semua kendali formasi. Tapi sekarang, Qin Chen ingin menjarah salah satu dari 4 harta karun ini, bagaimana dia bisa menerimanya? Dia dengan panik mendorong kunci yang mengikat Tuhan, mencoba menariknya keluar, tetapi kunci yang mengikat Tuhan terjebak dalam formasi, dan ditambah dengan pencucian air laut mati Qin Chen, kontrolnya terhadapnya dengan cepat melemah, dan itu adalah tidak mungkin mendapatkannya kembali. Sialan. Jia Luo Mingzu sangat cemas sehingga dia memuntahkan seteguk darah hantu lagi, tanpa ragu, dia langsung mengaktifkan Mingbao tingkat atas kedua. Lonceng Kaisar Hantu. Ayo. Boom. Jam kuno yang gelap gulita mengeluarkan gelombang suara yang mencengangkan, melonjak ke langit dalam sekejap, berdengung, suara Hong Zong Dalu bergema di seluruh dunia, jam kuno hitam berputar cepat di kehampaan, dan jatuh dengan keras pada Qin Chen. Ledakan. Guncangan jiwa dan jiwa yang menakutkan langsung memasuki pikiran Qin Chen. Ledakan. Di lautan jiwa dalam pikiran Qin Chen, gelombang dahsyat tiba-tiba naik, melonjak hebat, seolah-olah tsunami akan datang. Tuanku, hati-hati, benda ini seharusnya palsu dari lonceng Kaisar Hantu Kaisar Mingbao yang dipegang oleh Wu Yue Mingdi. Wangu Mingzu buru-buru meraung. Ini jelas merupakan tiruan lain dari Kaisar Mingbao. Meskipun itu hanya palsu dan bukan Kaisar Mingbao yang asli, kekuatannya masih mencengangkan. Ketika jam besar jatuh, paksaan tak terlihat memancarkan lapisan kekosongan. Qin Chen hanya merasakan pikirannya berdengung, seolah-olah otaknya akan meledak di kapanpun. Blokir aku! Teriak Qin Chen dengan marah, menekan gelombang di benaknya, dan pada saat yang sama mendesak aula 10 kesengsaraan melayang di atas pikirannya tanpa ragu-ragu. Sekarang dunia yang kacau tidak dapat dibuka, aula 10 kesengsaraan adalah kartu lubang besar Qin Chen lainnya. Meskipun dia tidak tahu berapa tingkat harta karun aula 10 kesengsaraan itu, Qin Chen memiliki perasaan bahwa harta karun yang telah tercemar oleh kekuatan jurang maut ini tidak akan pernah lebih lemah dari harta karun kaisar tiruan ini. Dengan suara mendengung, cahaya hitam keluar dari antara alis Qin Chen. Dalam sekejap, aula kuno yang gelap gulita muncul di antara langit dan bumi.
Ada aura malapetaka yang tak berujung di atas aula ini. Begitu muncul, dengan cepat tumbuh lebih besar dan berubah menjadi kuil kuno yang mencapai langit, dengan aura menakutkan yang tak tertandingi, menghantam lonceng kaisar hantu di kehampaan. Ledakan. Satu aula, satu lonceng, dua harta karun mendekat dengan cepat. Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Melihat ini, Jia Luo Mingzu mencibir dengan ganas, dan memandang aula 10 kesengsaraan dengan jijik. Menurut orang ini, Ghost Emperor Bell itu apa? Ambil saja harta karun dan ingin menolak. Ini adalah tiruan dari harta karun Ming Kaisar Agung, harta karun tertinggi semu tingkat kaisar, bahkan jika harta seperti sabit dewa kematian bertabrakan dengannya, ia tidak dapat menahannya, jadi apa kuil kuno itu? Berani menyentuh porselen. Patah. Jia Luo Mingzu mencibir dan berteriak keras, nafas di tubuhnya melonjak, dan tiba-tiba mendesak lonceng kaisar hantu untuk jatuh dengan keras. Dengan keras, aula 10 kesengsaraan dan lonceng kaisar hantu bertabrakan dengan keras dalam kehampaan. Ledakan. Suara keras memekakkan telinga, menghancurkan dunia, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu, seolah membentuk bencana. Jam kuno bergetar, dan dampak kekerasan melanda semua orang yang hadir. Di kejauhan, nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya berteriak. Darah hitam mengalir keluar dan dia terluka parah. Zundi Mingbao sangat kuat sehingga hanya dampak mengerikan yang disebabkan oleh dampaknya sudah cukup untuk melukai pembangkit tenaga 3 tingkat transenden secara serius. Namun, meskipun mereka berlumuran darah dan wajah mereka pucat, mereka masih mengertakkan gigi dan mendesak bendera formasi untuk menjebak kunci pengikat Tuhan dan mencegah mereka keluar. Karena semua orang tahu bahwa Qin Chen adalah satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Begitu Qin Chen jatuh, nasib mereka akan semakin sengsara. Sambil melawan dengan seluruh kekuatan mereka, semua orang mengertakkan gigi dan melihat ke tempat tumbukan, mata mereka gelisah, dan mereka diam-diam berdoa dalam hati agar Qin Chen baik-baik saja. Namun, saat berikutnya, ekspresi semua orang tertegun. Di bawah mata semua orang, saya melihat gelombang kejut yang mengerikan dimusnahkan dan menghilang. Kedua harta itu saling berhadapan dengan kuat dalam kehampaan. Jam kaisar hantu yang gelap gulita terus berputar, tetapi masih tidak dapat menembus lokasi kuil kuno. Kekuatan kuil kuno itu seperti gunung yang tidak dapat diatasi, tidak peduli bagaimana lonceng kaisar hantu berbunyi, sulit untuk bergerak 1 inci pun, dan dihentikan dengan kuat. Dan Qin Chen di bawah perlindungan kuil kuno, masih berdiri dengan bangga di kehampaan, seolah-olah dia aman dan sehat, tanpa ada tanda-tanda cedera. Bagaimana situasinya? Ekspresi semua orang tumpul, dan kemudian mereka sangat gembira. Tidak jauh dari situ, Jia Luo Mingzu memiliki ekspresi kusam, mulutnya terbuka lebar, dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia tidak dapat mempercayai matanya sendiri. Tidak, itu tidak mungkin. Lonceng kaisar hantu adalah harta tertinggi Kaisar Zun. Mengapa itu tidak bisa menembus istana kuno ini? Tidak mungkin, Jia Luo Mingzu meraung histeris, tidak dapat pulih dari dampaknya. Di bawah hantaman lonceng kaisar hantu, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak yang terlepas tidak dapat lepas dari cedera serius dan jatuh, tidak peduli seberapa kuat anak ini, bagaimana dia bisa selamat. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan sama sekali bahwa Kaisar Simei di kekosongan aula juga melihat aula 10 kesengsaraan di bawah, dan merasakan napas dilepaskan dari aula 10 kesengsaraan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Semuanya rata-rata. Kuil kuno ini, cahaya mengerikan melintas di pupilnya, dan tubuhnya yang halus bergetar. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang telah tercemar oleh jurang maut. Di bawah kerumunan, mata Qin Chen berkilat dan dia merasa emosional. Sebelumnya, dia sedikit khawatir bahwa aula 10 kesengsaraan tidak akan dapat menghentikan lonceng kaisar hantu, tetapi sekarang tampaknya itu sudah lebih dari cukup. Hampir 9 dari 10 dampak mengerikan sebelumnya dialami oleh aula dari 10 kesengsaraan, hanya menyisakan 10 hingga 20% dari dampaknya, itu jatuh pada Qin Chen, jadi tentu saja itu gagal menyebabkan kerusakan apapun padanya. Bagus sekali, Ning.
Qin Chen mengambil kesempatan itu, dan serangkaian pelangi ilahi meledak dari antara alisnya, dan dengan cepat bergabung menjadi bundel kunci ilahi, melenyapkan pengekangan dan kemauan di dalamnya sedikit demi sedikit. Samar-samar, Jia Luo Mingzu merasa bahwa hubungan antara dirinya dan Shen Shen Suo semakin lemah, seolah-olah itu dapat terputus kapan saja. Sialan, kamu memaksaku. Pena Hakim, kain kafan. Jia Luo Mingzu meraung, membuka mulutnya untuk memuntahkan darah hantu dalam jumlah besar, membangkitkan dua Mingbao tingkat atas yang tersisa sekaligus. Boom, boom, dua napas kematian yang mencengangkan melonjak ke langit dalam sekejap. Saat ini, Jia Luo Mingzu tidak berani gegabah lagi, sampai saat ini dia tidak memiliki jalan keluar dan harus membunuh Qin Chen secepat mungkin. Jika Qin Chen tidak mati, dia mungkin yang mati nanti, bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Oleh karena itu, tanpa menunggu reaksi Qin Chen, Jia Luo Mingzu langsung membakar jiwanya dan mengaktifkan dua harta Ming yang tersisa. Dia tidak percaya bahwa Qin Chen masih memiliki sarana untuk memblokir serangan dari dua harta hantu yang tersisa. Kain kafan, pergi. Berteriak keras, kain hitam itu terlempar keluar. Dalam sekejap, kain hitam itu berubah menjadi awan hitam, dan ada bau busuk yang memancar darinya. Cium baunya, jiwa pusing karena semburan, seolah akan pingsan, dan kain hitam itu langsung menyelimuti Qin Chen sepenuhnya. Qin Chen mendengus dingin, dan pada saat yang sama dia fokus pada dua tujuan, dia langsung mengorbankan pedang berkarat misterius di tangannya, tetapi begitu dia melemparkan pedang berkarat misterius itu, dia merasakan tumpul di seluruh tubuhnya. Bidang. Qin Chen terkejut dan segera menyadari bahwa kain hitam itu sebenarnya memiliki fungsi domain di bawah kain itu, kehampaan di sekitarnya membentuk dunia yang mandiri, dan di dunia ini, semua aturan diubah. Dia terkejut. Masing-masing dari tiga harta hantu yang dipamerkan sebelumnya memiliki kemampuan khususnya masing-masing, kunci pengikat dewa dapat mengikat semua hantu, terlepas dari tubuh fisiknya. Tapi lonceng kaisar hantu dapat langsung ditekan pada tingkat jiwa, menyebabkan jiwa menggeliat dan hancur, membuatnya tak terelakkan. Nah, kain hitam yang disebut kain kafan ini sebenarnya memiliki fungsi memadatkan sisi ruang dan waktu. Sebelum pedang berkarat misterius di tangannya dikorbankan, Qin Chen merasa tubuh dan jiwanya akan membeku, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi mayat, dan akan dibungkus langsung oleh kain kafan tanpa ada kemungkinan perlawanan. Dan tepat ketika semangat Qin Chen akan memadat, ledakan, api teratai hijau yang kacau di atas pikiran Qin Chen dengan cepat terbakar.